Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Ekspedisi Iman, sekarang kita waktunya untuk diskusi santai. Dan posisi kita sekarang sudah sebentar lagi tiba di Coban Rais, air terjun Coban Rais. Nah, tapi sebelum itu kita mau diskusi santai dulu nih dengan Bang Mizan, kaitannya dengan hal-hal yang unik ya dengan Gen Z sekarang itu. Banyak hal-hal yang mungkin kita di sebelumnya itu jarang terjadi, sehingga ketika kita melihat fenomena dari apa yang dilakukan Gen Z sekarang itu terkesan seperti apa itu ya, lebay atau apa Iya, Nah, kaitannya dengan hal ini kita mau diskusi kaitannya dengan performatif meal gitu. Nah, jadi banyak sekarang laki-laki yang memang itu bertingkah, berperilaku, melakukan pekerjaan cewek gitu. Tapi itu gimana itu menurut? Iya, jadi sahabat Ekspedisi Iman ada istilah baru ya. Memang ini istilah kekinian, performative male. Jadi performative male, berarti male itu kan laki-laki. Jadi yang melakukan itu adalah laki-laki. Nah, apa sih laki-laki yang disebut performative male ini ya? Yaitu laki-laki yang melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaan di rumah yang selayaknya pada umumnya itu dilakukan oleh perempuan gitu. Seperti apa? Menyapu lantai rumah, ngepel, terus apa lagi? Mencuci piring, mencuci bajunya sendiri, nyetrika. Terus apakah salah? Ya enggak salah. Nah, apalagi kalau Gen Z kuliah ya. Itu kan jauh dari rumah. Kalau nggak nyuci sendiri, nggak nyetrika sendiri, kos-kosan gitu kan ya nyetrikanya ke itu laundryan ya. Itu yang jadi males itu akhirnya. Nah, itu bukan salah, tapi yang jadi masalah bukan di situnya. Ternyata performative male itu ini sering disebut laki-laki yang melakukan itu ya. Itu nice guy. Woi, nice guy. Iya, luar biasa. Ini luar biasa istilahnya. Nice guy itu laki-laki yang berpura-pura. Dalam hal ini berpura-pura untuk mencari simpatik dari lawan jenisnya, otomatis dari perempuan. Maksudnya gimana ya? Biar ternyata cowok ini, ya, laki-laki ini, ya tidak hanya maco misalnya. Tapi juga perhatian kepada aktivitas-aktivitas kecewean, bersifat feminin begitu. Jadi perhatian. Jadi kalau nanti, kan generasi hari ini Gen Z ya, atau Gen Alpha itu kan kayaknya kalau nggak punya gandengan itu nggak enak. Nggak enak ya. Nah, ini kalau punya gacoan, ya tidaknya ini gacoan. Ya. Kalau punya pacar kayak gini, wah itu keren. Itu bisa empati kepada saya sebagai perempuan kan. Nah, ini yang menjadi masalah di situ. Akhirnya apa? Tanda, tidak hanya tanda secara aktivitas, ada tanda secara fisik juga. Itu menunjukkan dia itu melakukan aktivitas performatif male. Itu apa? Suka lagu-lagu India. India itu melo ya. Lagu-lagu yang melo. Ya gimana lagu melo ya, pokoknya cinta-cinta gitu ya kan. Kemudian baper ya, gitu kan. Terus matcha, minumannya itu matcha. Kalau dulu mungkin kita kopi hitam saja. Iya, sekarang matcha ya. Macam-macam. Terus pakai tote bag. Tote bag itu kan khas perempuan. Ya. Nah, ini warnanya lebih netral, lebih coklat gitu, muda. Nah, ini menunjukkan performatif. Wah, luar biasa ya. Ya, fenomena laki-laki kok nggak malah pede dengan kelaki-lakiannya, malah ingin menarik simpati lawan jenisnya dengan melakukan aktivitas performatif male itu tadi. Jadi memang ada perbedaan saja. Jadi mungkin kita dulu yang generasi milenial itu mungkin kita tampakkan kegagahan kita sebagai laki-laki ya. Wah, ini laki-laki yang tegas, ini laki-laki yang berwibawa. Jadi memang berbeda dengan Gen Z sekarang itu sebenarnya apa yang mempengaruhi hal itu kan? Iya. Jadi pola hidup, gaya hidup saat ini kan gaya hidup ya ngepop ya, ngefans, FOMO,
Itu kan muncul dari sekularisme. Jadi memisahkan agama, panduan agama dari kehidupan. Akhirnya hal itu dilakukan ya terpisah dari panduan agama. Mestinya dalam panduan agama itu ya laki-laki ya harus berperilaku seperti laki-laki, berpikir juga seperti laki-laki, bertindak, bersikap juga seperti laki-laki. Perempuan juga begitu, sehingga identitasnya jelas. Bahkan ketika masih anak-anak pun itu orang tua biar mengidentifikasi anak itu saya laki-laki, anaknya mengidentifikasi saya perempuan, itu dengan memisahkan model mainannya. Mainan laki-laki itu apa, mainan perempuan itu apa. Jangan sampai anak laki-laki walaupun masih balita misalnya diberi mainan pasar-pasaran, masak-masakan, nah itu kan. Seharusnya kan mainannya mobil-mobilan, tembak-tembakan, baik tembak pakai air itu ya, biasanya kan begitu. Jumpritan itu, bola kan itu. Nah itu baru menunjukkan kelaki-lakian. Nanti itu akan mempengaruhi ketika besar. Itu muncul tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Maka generasi Muslim, generasi Islam dulu, itu memang betul-betul tampil sebagai laki-laki. Kita bisa tahu Ali bin Abi Thalib ketika masih remaja, masih belia, berani untuk menggantikan tidur Rasulullah di tempat tidurnya ketika dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, padahal diancam untuk dibunuh. Ali bin Abi Thalib tahu resikonya akan mati kan, tapi dia berani di situ. Terus kemudian kita bisa lihat Zaid bin Sabit menjadi pengambil tanggung jawab untuk jadi ketua panitia penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, kemudian kita lihat juga Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli panah. Kemudian Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun, memimpin pasukan 250.000 orang untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah kalau generasi laki-laki performatif male, gimana mau menggantikan tidur untuk menggantikan mati? Gimana mau memimpin untuk perang? Nah, itu langsung mewek duluan. Masya Allah, luar biasa. Ini memang luar biasanya. Jadi memang kita sebenarnya tidak kekurangan tidak kekurangan model yang kita ikuti. Kita tidak kekurangan idola. Jadi memang Islam itu memang sudah lengkap dengan tata caranya, baik itu yang sudah diberikan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Saya kira cukup saja. Oke, mungkin sekian dari kami, sahabat Ekspedisi Iman. Sampai bertemu lagi di ekspedisi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.